hari ini gue ada di Yogyakarta ya gak. Sekarang agak sedikit melenceng gitu ya. Jadi ada Kicau Mania, pemain burung juga baru-baru gitu ya. Gue diundang ke tempat usahanya dia, Kopi Luwak. Gue juga kepo banget ya Kopi Luwak. Luwak itu setahu gue mah musang ya. Lagi kapan gue dapet tuh musang sama bokap gue. Bener kata bokap gue harusnya dipelihara ya. Luwaknya mahal cuy. Tapi gue nggak tahu deh prosesnya kayak apa. Kan gue kepo ya. Itu katanya dari kotoran luwak. Gue jadi gimana gitu ya. Dia ada luwaknya juga nih, ada hewannya juga. Makanya gue pengen tahu banget proses pembuatannya tuh kayak apa. Ini namanya Kopi Luwak Mataram. Ini tempatnya. Halo cantik. Banyak banget loh yang minum. Kamu emang suka kopi luwak ya? Oh iya. Pada liburan ya? Oh iya. Kalau orang Jawa sopan-sopan cuy. Nggak anak, nggak yang emaknya. Jadi agak lembut gitu. Kayaknya gue lama-lama nanti di sini bisa lembut kayaknya. Ya. Tapi kemarin juga gue dapet orang Solo tetap aja gue kayak begini. Coba di soto Ciki, Umi Kasum Channel ya. Nah ini kita langsung ke yang punyanya. Namanya Mas Gilang nih. Nah ini yang punya nih. Lihat deh tempatnya oke banget ya. Halo. Keren banget. Ini yang punya nih. Selamat siang Mas Gilang, apa kabar? Baik. Mas Gilang, ya? Mau nanya nih, Mas Gilang main burung juga lah? Iya. Oh main burung, coba deh. Main murai? Iya main murai. Kedokrin kayaknya, kedokrin sama teman-teman yang ikut temen-temen. Tapi udah sempet main kegantangan? Belum terlalu sih. Oh belum Cuman terlalu. lihat-lihat aja Pak. Oh jadi hobi dah. Iya baru hobi aja. Umi mau nanya nih Mas Gilang, ini Kopi Luwak ini udah lama kah usaha sampean Mas? Iya, kalau Kopi Luwak ini kebetulan pertamanya usaha orang tua dari 2011. Oke. Terus itu segmentasinya kebanyakan wisatawan asing. Oh. Terus karena pandemi, akhirnya nggak ada wisatawan asing. Akhirnya saya memutuskan manuver untuk buka kafe. Nah, kalau kafe ini saya rintis dari 2020 tanggal 13 Juni. Oh, gitu. Tapi banyak juga ya anak-anak muda, anak-anak ABG. Cuma nggak hanya Kopi Luwak aja di sini ya? Betul, nggak cuman Kopi Luwak aja. Kita juga ada menu-menu kayak prasmanan, terus ala carte bakmi Jawa juga ada. Oh gitu. Selain itu di sini juga ada homestay juga. Oh ada homestay. Oh iya dengar-dengar katanya orang burung suka pada nginep di sini ya bener? Iya bener banget. Biasanya kan kalau mau pada ngelomba itu pada istirahat di sini juga. PBI gitu. Biasanya acara karena PBI tempatnya kan luas tuh Mbak. Oh di belakang ini? Di atas ini ada, di depan juga ada. Oh gitu. Mas mau lanjut ke Kopi Luwak nih. Kepo banget cara pembuatannya. Tapi terutama pengen lihat binatangnya. Itu Kopi Luwak itu kalau di Jakarta musang, bener musang nggak? Bener. Nah luwak sendiri itu adalah musang pandan. Jadi musang tapi yang dia aromanya wangi. Oh berarti kemarin gue tangkep cuy. Bener, kenapa gue lepas? Boleh lihat gak? Boleh. Ada ya? Ada, ayo mari silakan. Monggo. Bener kan? Tahu gitu mah bener kata bapak gue dipiara. Mari. Isi. Oh itu hasilnya. Wih, dia punya burung juga cuy. Nah ini di sini ada kotorannya. Tapi kalau mau lihat luwaknya di depan. Kita lihat luwaknya dulu. Ini kotorannya dah? Iya, ini pupnya. Hah? Aduh dulu deh gue. Kotorannya. Mana luwaknya? Ini di depan sini. Nah, ini dia biasanya makan pisang. Nah ini. Iya Wang, buset gede juga cuy kayak itu punya. Tidur dia kalau siang gini. Iya emang. Nah, bisa bener dilihat. kayak yang kemarin cuy. Tau gitu gue jual sama dia ya. Gede ya di rumah gue ya. Oh ini ada 3 doang. Iya ada 3. Nah ini coba saya kasih makan. Mana dia? Nah tuh. Buset gede banget nih. Cuy. Ini jantan apa betina? Ini dia betina. Mas galak gak? Enggak. Tapi jangan dipegang. Nah kalau mau di syuting kan bisa. Kok ekornya begitu Mas? Apa aja? Kadang digigitin sendiri tuh loh Mbak. Oh kayak kanibal gitu ya? Sampai berdarah nggak? Kadang-kadang iya, karena biasanya kan ini sepertinya minta dikawinin. Oh gitu. Iya. Emang nggak dibeliin pasangan tah? Emang nggak boleh? Jodohinnya kalau saya sendiri masih agak susah kayak gitu breedingnya kayak gitu. Jadi belum nemu metode yang cocok. Kadang-kadang kalau salah-salah malah saling gigit kayak gitu. Oh gitu. Mas mau nanya, dia hanya makan buah tah? Di sini si musang ini atau luwak ini dia hanya makan. Serem banget cuy matanya. Dia hanya makan pisang, terus pepaya, sama kopi. Gue takut. Gue dulu bapak gue pernah digigit sama dia. Ini juga ada nih di samping sini.
Nih. Nah, ini kan warnanya beda, Mbak. Iya. Kalau yang ini dia musang bulan. Ini Nah, musang bulan. Kalau ini musang pandan, yang bagus yang seperti ini untuk produksi kopi. Nih yang di rumah gua, percaya nggak lu pernah lihat status gua nggak, Ki? Ini dia nih. Ini yang makan musang saya yang makan murai saya. Oh iya? Murai saya dimakan sama beginian 2 sampai marah-marah saya. Tapi dia kalau di Jakarta doyan daging ya? Ya, sebenarnya dia pemakan apa aja, Mbak. Cuman secara spesifik si luwak ini dia itu punya semacam enzim yang mana kalau dia makan buah-buahan terutama kopi itu di dalam perutnya nanti dia proses selama kurang lebih 6 jam yang mana membuat kopi ini jadi rendah kafein. Jadi ada khasiatnya gitu. Walaupun dia juga sebenarnya kalau di alam liar dia juga nggak cuma makan buah-buahan aja. Nah, dia makan kopi maksudnya gimana? Nah, kenapa jadi kopi luwak? Nah, karena si musang ini dia tuh makan kopi yang dia makan hanya daging buahnya aja. Jadi kasih makan kopi. Tapi ini di sini hanya untuk display aja. Sebenarnya kita ambilnya luwak liar. Kenapa luwak liar? Ibaratnya kalau yang di kandang itu kan apa aja kalau dia lapar dia pasti makan. Enggak mereka pilih. Kalau luwak liar mereka punya indera penciuman yang tajam. Dia bisa milih kopi yang paling matang untuk dia makan. Nah, luwak ini hanya makan daging buahnya aja. Bijinya masih utuh. Dia proses di perutnya selama 6 jam itu tadi, yang mana dapat terjadi fermentasi. Terus dia buang kotoran tuh. Jadi pupnya terus dipungutin tuh. Iya, yang diminum itu dari kotoran luwak itu. Gue mau minum. Tapi dari kotoran itu ada prosesnya lagi kan, nggak langsung? Ada, nanti kita cuci sampai bersih. Dicuci itu hasil tuh. Nih kita lihat. Udah, mau lihat? Gimana? Yuk, kita ikut. Berarti ini makanya bersih setiap hari. Itu kotorannya di itu ya, diambilin. Iya. Nah, sehari itu berapa kotoran keluar? Nah, berarti berbentuk biji kan? Betul. Nah, kita itu kebetulan punya kebun kopi di Wonosobo, di lereng pegunungan Sumbing sama Sindoro. Kayak gitu. Jadi kurang lebih ya sehari bisa lebih 50 kilo ada. Cuman kan musiman. Jadi kayak kita pakainya kan kopi Arabica. Jadi selama 1 tahun itu nggak setiap hari ada. Jadi gitu? Periode kayak setahun mungkin panennya 2 sampai 3 kali. Itu dikasih keluak? Iya. Lah keren juga tuh luwak makannya ya. Itu kan jantan sama betina. Ada kriteria nggak? Maksudnya lebih bagus hasil dari betina apa jantan? Nggak, kalau itu sama aja, Mas. Oh, sama aja. Iya, yang penting dia musang pandan, nggak gitu. Karena ya itu tadi seperti yang saya bilang, indera penciumannya dia lebih bagus ketika milih kopi yang untuk dia makan yang paling matang, kayak gitu. Nah, kayak mau lihat kotorannya? Gue masih aja ngeliatnya burung ya. Gue nengok burungnya. Ini kotoran. Jadi dari itu dipungutin, tuh dituin, terus dicuci. Dicuci kayak gini nih. Ini. Nah, ini kotorannya seperti ini. Ini yang udah dicuci. Ini yang udah belum. Belum dicuci seriusan. Nah, ini masih kayak gini nih. Nih kotorannya nih. Nih. Masih bentuk pup. Nih, ini alah, astagfirullahaladzim. Bau nggak dia? Enggak, ini nggak bau nih. Pegang boleh tuh. Jangan dimakan tapi. Terus jangan dimakan. Iya, nggak bau loh. Iya. Jadi benar-benar baru keluar kotoran. Kayak gini. Nanti petani kami kan luwak ini dia hewan nocturnal, hewan malam. Jadi dia makan di malam hari, di pagi hari petani kami tinggal ngambilin aja kayak gitu. Ini yang belum dicuci. Belum dicuci. Yang udah dicuci yang mana? Nah, seperti ini yang udah dicuci. Ini nih. Iya, itu. Nah, ini warnanya udah berubah. Kayak gini. Kayak kacang ya jadinya. Iya, kayak kacang gede-gede. Ih, lihat anjing. Lihat cuy. Vinka. Ini. Nah, itu yang udah belum. Ini sama yang udah dicuci. Setelah kita cuci, di sini selanjutnya kita jemur. Di sini kita jemur kurang lebih selama 2 minggu. 2 minggu? Iya, gini. Nah, ini setelah kita bersihkan, lalu kita jemur, kayak gitu. Dijemur? Boleh dipatah, coba ini nggak? Boleh. Oh, ini gini cuy. Nggak bau? Terus habis itu diapain? Nah, selanjutnya di sini minta tolong bilangin Pak Supri atau Mas Moko kopinya dulu. Ini diapain? Nah, di sini dikupas.
kita kupas satu persatu, Mbak. Wih, Kayak lama gitu. juga Nah, prosesnya. Iya, jadi kita pisahkan Yang tadi antara bijinya dengan kulitnya. Kalau kulitnya ini bisa dijadiin dedak atau pakan ternak itu biasanya dihalusin. Nah, ini bijinya seperti ini. Tapi ini bisa dijual juga nih sama sampai. Bisa. Sampai jual lagi. Bisa. Nah, biasanya kita kasihin aja sih, Mbak. Nggak Oh kita gitu. jual. Iya. Oh ini Nah, hasilnya. ini kebunnya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia liar dia bisa pilih yang merah-merah. Tapi kalau dia di kandang ya apa aja yang dia makan. Itu yang dia makan tuh malam tuh ya. Kayak gitu apa Jadi aja. luwaknya dilepas di tempat yang begitu tuh. Betul, nggak dilepas, memang liar. Oh memang liar. Iya, memang liar luwaknya. Gue pikir kayak macam aviari. Iya, enggak ya. Liar, Emang liar ya? Iya. Oh gitu. Tapi emang banyak di situ berarti. Banyak. Memang di lereng pegunungan itu, Mbak. Ada lagi pada rapat cuy ini tempat. Oh ini abis ini diapain lagi Mas? Nah, selanjutnya setelah ini kita sangrai di sini selama kurang lebih 2 jam seperti itu. Bus, lama juga ya prosesnya ya. Pantesan mahal ini. Kayak gitu, setelah kita sangrai. Kapasitas berapa? Ini kapasitas 5 kilo. Oh, Nggak boleh lebih pokoknya. Idealnya SOP-nya 5 kilo. Iya, karena memang kapasitas mesinnya. sehari bisa menghasilkan berapa kalau luwaknya? Kalau sehari, Ya ini kotorannya. kotorannya tadi kalau rata-rata kalau dari kebun sana ya bisa, kalau pas musim panen bisa 50 kilo kayak gitu. Cuman kan kalau udah diolah kayak gini ya tergantung yang kita ngupasnya, misalnya sehari 5 kilo ya nanti bisa langsung kita goreng kayak gitu. Ini di sini nih. Terus habis dari sini masih ada Nah, proses nanti lagi. jadi kayak gini. Astaga, jadi kayak lah gini. banyak juga ya prosesnya ya pantesan mahal. Nah, Ih, ini cantik loh jadi. yang Ini sudah dikasih warna apa? enggak, ini yang sudah digoreng. Udah disangrai. Kan disangrai tadi Iya. jadi begini. Nah, aromanya seperti ini. Wangi loh. Nih. Ih, hebat bener sumpah. Subhanallah, Allah mah keren banget. Nih, ini yang bubuknya seperti ini Mbak Umi. Nah, Oh, ini udah jadi bubuknya. ini udah jadi bubuknya. Ini berarti ada proses lagi dari sini. Tapi tapi ada yang beli yang begini aja nggak? Ada, kita jual juga yang biji sama yang bubuk juga kayak gitu. Nah, biasanya ini di sini kita ada coffee taster. Itu nyobain 2 biji kopi ini sama gula Jawa, itu rasanya kayak permen kopiko. Coba boleh. rasanya kayak mending gue coba nih. Gue baru ini. Nih, wah tangannya Mbak ini. Bismillah. 2 sama 1. Pantesan Nanti tadi ini kok gula merah buat apa tuh? Dimakan kayak gini. Dikunyah nih, Dibarengin. dibarengin. Jadiin 1 gini. Heeh. Nah, terus Bismillah. dikeletes ya. Iya. Cuman memang karena teksturnya aja, karena dia kan dari biji terus agak bubuknya kan memang kasar-kasar gitu. Kecuali nanti setelah digiling kayak gitu. Pantesan bingung kok ada gula merah tuh buat apa kecil-kecil. Tadi bukan kismis nih. Iya, jadi modelnya ada juga pembeli yang mau makannya kayak gini. Iya, ada. Kayak gitu. Nah, ini kayak gini kita jual juga yang biji dan juga yang bubuk. Ya, kalau ini segini yang ukuran besar nih. Kalau yang besar ini kita harganya 300.000 itu untuk 20 cangkir. Nah, kalau 1 kilo ya berarti 3 juta. Wow. Luar biasa. 300.000 segini. Ini juga ada yang kecil. Lu nih, ini lu seminggu kagak nyampe udah habis, bini lu ngomel mulu pasti. Kayak makan kacang nanti ya. Iya, ini kayak makan kacang. Kalau yang kecil ini piro, Mas? Kalau yang kecil ini separuhnya 150.000. Itu 50 gram. Beda harga sama yang udah jadi. Sama aja. Sama aja. Ini kan dia ada enzim yang bisa iniin kafein kan. Iya. Berarti dia nggak bikin muak. Enggak. Dia Nah, nggak itu bikin salah muak? satu keunggulan dari kopi luwak itu seperti itu. Bikin mual berarti. Kan ada yang asam lambung gitu kan. Heeh. Ini nggak berarti. Enggak, nanti dicobain aja. Nah, habis ini Mbak Umi bisa nyobain duduk di situ. Boleh? Ini ada kopinya yang udah kita siapin. Oh ini. Ya. Ini dah yang udah jadi. Nah, ini ada kopinya tapi ini belum pakai gula. Oke. Kenapa belum pakai gula? Karena biar bisa membandingkan dengan kopi-kopi yang lain. Oke. Gulanya emang harus Nah, ini bisa gula merah. Kalau pakai gula merah atau Minum gula langsung aren nanti caranya ambil gulanya dulu disimpan di mulut, terus baru diminum. Gitu. Oke, nyoba ya Nah, kita ini nyoba. juga ada penjelasan tentang kopi. Nah, ini sambil minum kopi, biasanya kita juga ada snack kecil-kecilan. Ini ceriping kalau bahasa Jawanya. Ini cassava. Keripik cuy.
keripik singkong. Singkong. Coba ya. Boleh, monggo. Ini nggak pakai gula nih, kita coba nih. Gue tuh sebenarnya jarang ngopi, tapi gue suka ngopi juga kalau lagi puyeng. Puyeng nggak gablek duit, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak pakai gula nih. Iya beda sih. Ya rasanya kalau lebih kopi yang biasa itu gue juga kan nggak suka begitu pakai gula ya. Kalau pakai kopi yang biasa kan kayak ada ampas ya. Ini ada ampas gak sih? ini ada sebenarnya di bawah ampasnya gitu. Tapi kok kayak kalau kopi itu kan rasanya beda. Ampasnya di bawah karena memang teksturnya kalau kena air pasti di bawah. Iya, karena ini dia ngambang berarti ya. Karena ini stylenya dia kopi tubruk kayak gitu. Nanti kita bisa adjust lagi. Misalnya mau dibuat Vietnam drip atau metode-metode yang lain, itu nanti di-adjust lewat grindernya, green size-nya kayak gitu. Bubuknya, lewat bubuknya. Jadi ukuran bubuknya itu bisa disesuaikan lagi. Nah, kalau yang ini kita buat sengaja kayak kita membuat kopi-kopi instan kayak gitu. Jadi dan di ini ampasnya juga nggak terlalu kental. Iya. Nggak, tapi emang beda cuy. Beda sama kopi kapal api. Gak boleh sebutnya merek, gue ya lupa gue. Tapi emang beda. Pahitnya nggak Pak? Pahitnya gimana Pak? Pahitnya nggak gimana Beda. ya? Dia lebih lembut, lebih halus juga rasanya. Nah ini kalau mau pakai gula juga ada. Coba. Boleh. Biasa saya pakai gula merah. Boleh. Nanti Biasanya kalau orang sini pakai gula merah. pakai gula merah nanti kayak dimut gitu ya. Kita coba. Nah, Kalau orang Jawa emang sukanya merah, baru gula merah sih. Kayak gitu. Kita coba pakai gula putih ya. Ya ini juga ada sugar pack-nya. Tapnya di mana tuh? Oh ini. Gua nggak begitu suka manis ya cuy. Kita pakai sedikit aja nyoba. Tapi emang beda. Beneran deh beda. Tadi gue juga sempat beli ya. Jujur aja gue. Oh iya ada ampasnya. Ada ampasnya. Tuh ada tuh. Langsung kita lihat nih, langsung ke bawah kah? Kita lihat. Tahu gitu kemarin nggak dibuang ya? Iya, tahu gitu musang gua kagak buang. Bener kata kakek, bermanfaat. Bener loh lihat deh. Ampasnya nggak ada cuy. Kan kalau kita kan kalau itu kan biasanya itu suka ada ampasnya ya. Nggak ada tuh ya. Langsung ngambang ini nggak ya? Kita coba kalau pakai gula, enakan pakai gula apa enggak? Tapi tadi gua jadi gini. Kan gula merah di sini ya, kita minum kan pahit. Nah, udahnya jadi manis. Ampas gulanya. Tapi emang beda. Bener kata dia lebih lembut. Emang kalau harga nggak ngebohongin ya. Beneran sih. Gua kira tadi mahal banget. Berarti itu yang 300.000 20 gelas gini? Iya, kurang lebih bisa sampai 20 cangkir. Nanti setiap satu sendoknya kurang lebih 5 sampai 10 gram, tergantung selera aja. Kadang ada yang kental. Betul. Iya benar. Nah, kalau selain itu, ampas kopinya ini juga bisa Mbak, kalau Mbak Umi mau pakai buat maskeran. Seriusan dah? Bisa. Kayak scrub gitu nanti. Nanti dipisahin setelah diminum kan ada ampasnya. Dikumpulin dulu aja jadi satu, nanti kalau mau dipakai scrub bisa. Tapi berarti yang murni, jangan udah dicampur gula nih. Nah, bagusnya kayak gitu. Iya benar-benar. Yang ada lu dimutin semua. Tambah manis gue cuy. Anjir. Jadi kalau kopi luwak sendiri ini dulu kan asalnya itu dari waktu penjajahan Belanda kayak gitu. Jadi ceritanya orang Indonesia dulu itu kan nggak boleh metik langsung dari pohonnya karena kan pohon perkebunan itu kan milik pemerintah Belanda pada waktu itu. Nah alhasil orang Indonesia ini kan nggak kehabisan akal. Nah dengan akhirnya sembari membersihkan kebun kopi itu, loh kok di bawah pohon itu banyak kayak kotoran-kotoran, tapi bentuknya masih ada kopinya. Nah dari situ ditelusuri, oh ternyata ada hama, namanya luwak itu. Nah luwak itu kok sering makanin kopi kayak gitu. Nah akhirnya orang Indonesia ini karena nggak berani mengambil dari pohon, dia cuma ngambil aja di bawah. Nah kok dirasain, wah. Awalnya begitu tuh. Nah seperti itu. Nah lambat laun akhirnya pemerintah Belanda juga tahu loh kok kamu bisa dapat kopi dari mana? Enggak kok, aku cuma bersihin aja kebunmu. Coba tak rasain. Nah dirasain lah. Lah ternyata rasanya itu lebih enak daripada yang ada di pohon, kurang lebih seperti itu.
Nah, terus makin berkembang karena kopinya dibawa ke sana kemari ke Belanda dan sebagainya. Nah, salah satu milestone-nya itu terjadi itu di tahun 2001. Itu kopi luwak ini diangkat di talk show-nya. Dulu ada namanya artis terkenal Hollywood itu Oprah Winfrey. Nah, dia ngomong bahwasannya ada kopi yang enak dan juga mahal kayak gitu. Nah, itu kurang lebih antara 2001 atau 2003. Nah, lalu milestone selanjutnya itu si kopi luwak ini juga muncul itu di sebuah film Hollywood. Nama filmnya The Bucket List Movie yang diperankan oleh Jack Nicholson dan Morgan Freeman kayak gitu. Nah, terus diangkat juga di majalah terkenal namanya majalah Forbes kayak gitu. Itu di 2010 sebagai kopi paling mahal di dunia. Nah, ini habis ini aku juga kasih tahu video penjelasan tentang kopi luwak yang diliput di sini juga, dan juga di mix sama yang ada di scene filmnya Morgan Freeman sama Jack Nicholson. Di sini. Ini gambarnya diambil di sini itu. Ide nih. These cats eat the beans, digest them, and then defecate. Oh iya. Kita biasanya neranginnya pakai bahasa Inggris kayak gitu. So the fruit and the coffee will mixing in their stomach, mix together. Dulu mah rame ya sebelum pandemi ya. Banyak wisatawan asing kayak gitu. Nanti biasanya agak siangan ada juga yang mampir ke sini, bule-bule gitu. Oh, rame sih emang. Jadi di sini tuh nggak cuma yang dari luar negeri juga, anak-anak juga ada. Ya, ini kan buka dari 2011. Dulu kan presidennya sebelum Jokowi, SBY juga udah pernah sini. Gitu. Karena tempatnya enak gitu, tempatnya enak apa ya, alami. Nah, Keren. kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada gambaran yaitu waktu wisatawan berkunjung ke sini. Nah, ini salah satu film yang membuat kopi ini booming kayak gitu dalam skala internasional. Ada di YouTube juga ini. Ada, nanti saya kirimin. Ya, di deskripsi yang gitu. Siap. Pokoknya kalau usaha kita ditekunin, benar menghasilkan. Yang penting kitanya yakin dan tekun aja ya. Betul. Itu sih intinya. Nah, Semoga vlog gua kali ini beda jalur nih dari dunia kicau. Biasanya kan burung mulu ya. Jadi pemain burung senang ngopi. Iya benar, pemain burung tentang kopi. Bener ya, bener. Karena laki semua ya. Gue lupa. Cewek gue doang ya, gitu kan. Semoga semakin sukses Mas Gilang, usahanya juga bisa terjun main di burung gitu ya. Cuma kayaknya kalau ke lapangan kayaknya kurang nih kelihatannya mah gitu ya. Galak-galak di lapangan orangnya soalnya. jadi masih hobi dulu aja. Masih hobi dulu aja. Tapi hobi udah ada cungkok loh, gue liat dia cungkok. Gue dari tadi, gue tuh kalau udah dengar suara Murai yang gimana gitu udah pasti nengok deh, nggak tahu kenapa. Fokusnya udah lari karena emang hobinya udah ke situ gitu. Semoga sukses Mas Gilang, sehat selalu. Pokoknya ada sedikit hadiah. ada thank you. Emang itu yang ditunggu-tunggu cuy. Gue dari kemarin ke Jawa Tengah hadiah banyak banget. Nggak afdol nanti kalau nggak nyobain kopi. Lu jangan iri ya, thank you ya Allah, makasih banyak nih gue dapet nih. Bokap gue pasti seneng banget nih, beneran sumpah. Iya, musa kemarin dicari lagi dah. Oke friends, sampai sini dulu konten YouTube gue. Sehat selalu buat kalian semua. Salam kicau mania.